Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Sylvia dengan NIM 1803113564 akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Karakterisasi Ganggang Mekar dan Perubahan Terkait Bloom dalam Parameter Kualitas Air di Ladang Udang Pok Kali Cum tradisional di sepanjang pantai barat daya India. Baik, masuk kepada pendahuluan. Aquacultur adalah budidaya organisme air termasuk ikan, moluska, krustasea, dan tanaman air. Kerala adalah negara maritim di pantai barat daya India dengan potensi budidayanya yang luar biasa, khususnya di dalam budidaya udang. Budidaya udang dari Kerala ini mendapatkan nilai terbaik karena permintaan luar negeri dari negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat. Sistem tradisional budidaya air payau dipraktekkan di musiman Pokali dan ladang abadi yang terletak berdekatan dengan daerah pesisir dan terpencil di Kerala ini. Blooming alga yang terbentuk akibat eutrofikasi yang berlebihan dapat mengubah seluruh parameter fisikokimia dari tambak udang. Eutrofikasi didefinisikan sebagai pengayaan air oleh nutrisi pertumbuhan tanaman. Biasanya, senyawa fosfor dan nitrogen menyebabkan percepatan pertumbuhan alga dan bentuk kehidupan perubahan iklim yang telah menghasilkan peningkatan frekuensi dan penyebaran geografis blooms dari fitoplankton. Blooms dapat mempengaruhi kesehatan udang dan dengan berbagai cara seperti penipisan oksigen terlarut atau DO dengan adanya patogen yang terkait dengan alga dan racun yang dihasilkan oleh alga dengan menghambat molting larva dengan bentuk berserabut. Selanjutnya masuk kepada metode. Penelitian ini dilakukan di tambak budidaya udang di Kusipili, Edavanakat yang berdampingan dengan perairan belakang Sosin di Kerala. Metode yang digunakan yang pertama itu pengambilan sampel dalam dua situs. Situs pertama yaitu saluran masuk pengumpan atau FC dan situs kedua adalah tambak udang atau PP1 di mana sering diamati terjadinya peristiwa bloom. Pengambilan sampel bulanan dilakukan untuk jangka 1 tahun yaitu dimulai dari bulan Februari 2011 hingga bulan Maret 2012. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan botol steril secara aseptik dan disaring melalui jaring fitoplankton yang berukuran 20 mikrometer. Alga penyebab bloom atau mekar dikumpulkan dengan menyaring sekitar 150 liter air dari tambak budidaya udang. Alga diamati secara mikroskopis dan diidentifikasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran parameter fisikokimia pada perairan yang diambil sampelnya yang diukur yaitu salinitas air, suhu, pH, DO, fosfat, total amonia, nitrogen, nitrit dan nitrat dalam sampel air juga diukur dengan mengikuti metode analitik standar. Selanjutnya masuk pada hasil yaitu pada tabel 1 pada karakteristik parameter fisikokimia dari lokasi pengambilan sampel yang menunjukkan bahwa suhu air kurang lebih stabil selama masa studi yang berkisar antara 27,5 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius di tambak udang dan 29 hingga 32 derajat Celcius di saluran pengumpan atau HFC. Nah, suhu tertinggi yaitu 33 derajat Celcius yang tercatat pada bulan November 2011 pada tambak udang. pH berfluktuasi antara 7 dan sampai 10,4 di bulan yang berbeda. pH jauh lebih tinggi dari 10 yang diamati pada PP1 selama waktu mekar alga. FC juga menunjukkan kisaran pH yang mirip dengan tambak udang. Variasi salinitas mengikuti pola yang sama di kedua daerah pengambilan sampel. Salinitas bervariasi antara 0 dan 22 ppt dengan salinitas maksimal selama pramonsun dan dekat kondisi air tawar selama musim pasca monsun segera. Tingkat DO sangat rendah di FC kecuali selama bulan-bulan monsun. DO di tambak udang relatif lebih baik selama bulan-bulan monsun. Kandungan DO di keseluruhan air tambak 3-13,17 mg per liter jauh lebih baik daripada air pada FC yaitu 1,23-8,2 mg per liter.
Kadar nitrit dan fosfat menunjukkan kecenderungan yang sama di kedua lokasi pengambilan sampel. Nilai fosfat dan nitrat yang tercatat masing-masing antara 0,04 sampai dengan 0,2 dan 0,002 sampai dengan 0,8 mg per tan lebih tinggi pada Fc yaitu 0,066 sampai dengan 1,8 mg per liter dibandingkan dengan air tambak yaitu 0,019 sampai 0,75 mg per liter. Sebuah kolerasi positif yang signifikan ditemukan antara nitrit dan fosfat pada tingkat 0,01. Tidak ada korelasi yang ditemukan antara tan dan nitrit dan tan dan fosfat. Yang selanjutnya pada gambar 1 yaitu bakteri penyebab alga blooms, yang dimana identifikasi alga blooms dilakukan secara mikroskopis. Dua spesies utama alga yaitu Anabaenomyces elekini dan Merismopemidia elengas teridentifikasi. Alga ditemukan untuk mendukung keragaman yang lebih besar dari bakteri pada air. 9 genus teridentifikasi dari Enterobacteria adalah yang dominan diikuti oleh Aeromonas dan Vibrio. Hasil menunjukkan bahwa ada variasi yang signifikan di kolam di mana alga mekar diamati. Anabaenomyces elekini dan Merismopedia elengas yang merupakan spesies dominan dari kolam budidaya yang menyebabkan alga blooms. Anabaenomyces ini diketahui menghasilkan mikrocystin yang merupakan hepatotoksin. Sementara fotosintesis skala besar dari spesies alga yang mekar menghasilkan tingkat DO yang hampir jenuh selama tengah hari hingga sore hari. Respirasi oleh sejumlah besar alga dan organisme air terkait, termasuk udang, menghasilkan pengurangan DO yang cukup besar mulai dari larut malam hingga dini hari. Selama periode ini, udang akan ikut mengalami tekanan DO yang cukup besar yang tercermin dalam perilaku pagi hari dari jam 4 pagi hingga jam 7 pagi. Kisaran normal konsentrasi DO yang dibutuhkan untuk budidaya udang air payawi adalah 3-10 mg per liter. Dan kadar DO pada air tambak udang saat ini berada pada kisaran tersebut. Pengamatan menunjukkan bahwa tingkat DO di Fc inlet sangat rendah dan saluran sangat tercemar oleh limbah karena aktivitas antropogenik dari unit pengolahan makanan laut di daerah itu. Pasokan benih utama ke tambak adalah melalui air alami yang sampai ke kolam melalui Fc saat air pasang. Benih yang masuk ke kolam sedemikian rupa mungkin mengalami stres DO dan menjadi rentan terhadap berbagai infeksi bakteri dan virus. Terakhir, masuk kepada kesimpulan, di mana dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa blooming alga di kolam ini memiliki variasi yang cukup besar dalam DO dan alkalinitas atau pH. Dan alga blooms ditemukan mendukung patogen oportunistik atau obligat yang dapat merusak ketika kualitas lingkungan tidak normal. Sekian yang dapat saya sampaikan, salah dan jangkalnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.